Buat kita kan guru ini salah satu orang paling berjasa dalam hidup kita tuh, tapi yang paling sering tidak kita apresiasi sebagaimana seharusnya gitu, ya kan? Jadi menurut kami mungkin film ini bisa ditonton oleh masyarakat, oleh guru gitu ya. Syukur-syukur dengan presiden-presiden ya yang masih hidup kan, karena ini juga penghormatan buat beliau-beliau kan gitu. Kali ini seperti janjinya Esra, kita kedatangan bintang tamu. Dan ini akan membahas, karena kemarin tuh sempat juga keluar trailer filmnya, ini mengenai guru yang mencoba memperjuangkan, padahal dia bukan guru yang asli, tapi dia diperbantukan untuk datang ke sebuah sekolah, sudah membuat anak-anak di sana semakin semangat sekolahnya, tapi tiba-tiba sekolahnya harus dihentikan. Gue tuh nonton trailer filmnya itu udah menarik gitu loh Tom, soalnya itu membahas dunia pendidikan. Betul. Dan kayaknya ini masih mencerminkan pendidikan Indonesia juga sih, struggle-struggle-nya. Daripada kita berasumsi, langsung aja kita ngobrol sama produsernya dan juga salah satu aktornya ya, aktrisnya ya, yang akan bermain di film ini. Ada Mas Ikhwan dan juga Rahel, silakan masuk. Sebenarnya saya di ujung sana kali ya. Saya mau di mana nih, Mas Tom? Oke. Di sini, di belakang monitor. Oh, boleh. Sini aja. Silakan Mas Ikhwan, halo. Halo Tommy, silakan duduk Mas. Saya putar-putar dulu. Silakan duduk. Ini Esa, seperti handphonenya saya duluan, saya serahkan. Oh jangan dong. Oh iya, pastikan saya izin di sini ya. Iya. Nih, kita hadirkan langsung di sini ya. Ini untuk filmnya berjudul Solata. Ini agak ini, apa sih artinya Mas Iwan? Solata ini bahasa Toraja. Kalau kita terjemahkan secara literal itu artinya teman. Oke. Cuman sebenarnya maknanya tuh lebih profound. Kalau orang Toraja asli banget itu dia pahami ya Solata itu ya kayak tagline kita. Teman adalah keluarga yang kita pilih. Oke. Mas Ikhwan, ini kalau misalkan ngelihat dari perfilman di Indonesia nggak banyak yang mengangkat kisah tentang tanah Toraja. Betul. Misalnya kalau dalam 1 tahun belakangan mungkin belum pernah saya melihat ada film tentang Toraja yang kali ini juga mengangkat tentang pendidikan atau sekolah. Betul. Dan yang menariknya, Oke Zoners, kalau kamu nanti juga nonton trailernya, ini nama anak-anak sekolahnya ini nama-nama yang mirip dengan nama-nama presiden Indonesia. Betul. Ada Habibie ya? Semua lengkap. Lengkap ya? Lengkap. Tapi kenapa mau mengangkat kisah ini? Apakah kisah ini sebenarnya berdasar kisah nyata yang terjadi di Toraja? Atau sebenarnya ini berdasarkan memang imajinasi liar dari teman-teman di film Solata? Sebenarnya kalau ditarik panjang itu tahun 2011 itu saya bikin dokumenter panjang judulnya Cerita dari Tapal Batas. Kebetulan itu dokumenter kita masuk nominasi film dokumenter terbaik FFI tahun 2011. Wow. Salah satu isu di film itu tentang pendidikan. Tapi kita waktu itu pendidikan di perbatasan. Perbatasan Indonesia Malaysia kan jauh lebih susah dibanding dengan di Toraja gitu. Jadi waktu itu saya lihat, wah ternyata kita nih udah puluhan tahun merdeka tuh, tapi masih ada kayak gini ya gitu. Itu 2011 ya. 2024, 13 tahun kemudian ternyata masih terjadi, masih ada, ya kan. Dan buat saya sendiri ini sesuatu yang penting untuk disampaikan, sesuatu yang penting untuk dikomunikasikan ke masyarakat gitu, bahwa kalau kita di Jakarta enak ya. Semuanya ada. Sangat dibantu oleh pemerintah. Betul. Ya, dan dipantau langsung sama pemerintah pusat. Betul. Jakarta dan Jawa lah gitu ya. Tapi kita keluar dari Jawa gitu masih banyak sekali yang terjadi kayak gini. Nggak usah keluar dari Jawa deh. Keluar dari Jakarta aja itu kita masih banyak kan yang banyak anak-anak sekolah tuh yang ke sekolah tuh harus melintasi sungai, ya kan banyak ya yang viral ya beberapa waktu lalu gitu, dan itu menurut saya itu sesuatu yang luput diberitakan di media besar gitu, dan mungkin lewat film kita punya platform untuk menyuarakan itu. Tapi Mas, kenapa harus tanah Toraja? Kalau menggambarkan pendidikan sebenarnya kan bukan cuma di Toraja saja yang tertinggal, banyak sekali di Sumatera bla bla bla. Kenapa Toraja? Jadi ketika saya memutuskan untuk menggarap cerita itu, jadi waktu itu ceritanya kita masih belum tahu mau terjadi di mana nih. Nah,
Jadi saya sama penulis skenario saya, Aray Amali itu kita discuss ya. Kebetulan waktu itu saya baru nonton film dari Bhutan, judulnya Lunana Yak in the Classroom. Yeah. Bhutan ini negara kecil, Yes. penduduknya nggak nyampe sejuta. Tapi mereka itu udah 2 kali masuk nominasi Oscar. Wow. Berarti ada yang benar dengan negara ini. Dan kita belum pernah. Bahkan daftar pendek pun tuh kita belum pernah gitu. Saya nonton, saya lihat, wah menarik banget dan mirip banget dengan cerita saya gitu. Waktu itu latarnya tuh gunung-gunung, awan, segala macem gitu ya. Jadi saya ngobrol sama Aray, saya bilang, di Indonesia tuh ada nggak sih kayak gini? Ada Pak katanya. Di mana? Di Olon, Toraja. Saya nih orang Makassar tapi nggak pernah ke Toraja. Padahal nggak jauh banget ya, masih satu pulau ya. Betul. Saya orang Makassar tapi nggak pernah ke Toraja. Diliatin, wah gila ini Keren menarik banget. keren banget. Nah, akhirnya tuh Desember 2022 tuh kita riset ke sana. Belum. Maaf Mas Motong, ini panjang banget. Risetnya 2022. Iya, Desember 2022. Wow. Nah, jadi kita tuh udah riset dari Desember 2022, belum tahu mau bikin filmnya pakai apa karena belum ada duitnya waktu itu ya. Kita ke sana dan perjalanan ke sana itu lumayan menantang ya. Jadi jalanannya tuh kalau supir Jakarta ke sana tuh pasti ya salah dikit. Salah dikit menghilang ya. Kayaknya ya bisa dibayangkan. Salah dikit ngilang gitu ya gitu. Kita ke sana naik motor segala macem, lihat medannya menantang, tapi begitu nyampe di atas tuh kayak worth it sih gitu. Terbayar semuanya. Wah, kebayar. Kita harus syuting di sini apapun caranya gitu. Mei 2023 itu kita mulai nulis skenario. Jadi memang perjalanannya panjang film ini. Kita syuting tuh Juli 2024. Oke. Tahun lalu gitu. Selesainya proses syuting dari syuting pertama kali sampai akhirnya syutingnya selesai memakan waktu. Kita syutingnya sebenarnya cepet ya. Syutingnya tuh cuma 2 mingguan. Cuman workshopnya yang lama karena kita kerjasama dengan anak-anak kan. Iya, latihannya Dan agak sulit ya. anak-anaknya nggak 1, 6 Pak. 6. Nah ini menarik karena akhirnya juga membawa Rahel ke project Solata ini. Betul. Awal pertama kali Mas Iwan merasa kayaknya Rahel ini cocok untuk kita ajak di film Solata gimana? Jadi sebenarnya saya udah casting Rahel tuh 2021. Panjang ya, bahkan sebelum ngecek lokasi ya. Wah, jadi waktu itu kita mau ada project miniseri, saya casting Rahel langsung. Saya tuh biasanya kalau udah casting orang, saya udah bisa takar kan, nyampe mana nih. Casting dia waktu itu kita nggak jadi. Begitu ada project ini, saya langsung keinget dia. Wah ada nih project menarik nih buat Rahel. Saya nanya ke dia, Dek, gimana ini ada project kayak gini nih? Tapi ini project yang susah ya, bukan project yang project yang nyaman gitu ya. Karena udah saya kasih tahu di sana tuh nggak ada hotel segala macem. Kamu tuh jadi waktu itu castingnya jadi cewek Toraja ya. Harusnya aku jadi cewek asli Toraja lokal gitu. Oke. Jadi akhirnya ya gitu deh. Rahel menanggapi dari Mas Iwan. Kan udah dikasih tahu sama Mas Iwan kan, ini susah, nggak ada hotel. Ini kan sesuatu yang nggak mudah diterima oleh banyak orang ya, Sarah. Kalau misalkan kita ajak keluar kota, ada event kantor keluar kota, nggak ada hotel, wah gimana nih kita tidur? Nggak mau tidur di tenda. Keluarga. Nah ini gimana Rahel menanggapi yang situasi yang disampaikan oleh sama Mas Iwan? Jadi waktu itu tuh Pak Iwan bilang mau ajak aku itu karena sering lihat Instagram aku tuh suka mission trip. Ya. Kalau mission trip tuh kan kayak ke pedalaman gitu kan, kayak ketemu anak-anak di pedalaman. Jadi aku memang udah terbiasa. Wow, Jiwa petualangnya memang sudah ada ya. Memang ada gitu jiwa petualangnya. Terus pas Pak Iwan kabarin aku tuh tapi nggak expect sepetualang itu sih. Itu kayaknya lumayan lebih parah dari mission trip aku juga. Oh ya? Karena mission trip tuh masih kadang di rumah, maksudnya penginapan homestay itu masih ada kadang gitu. Ini tuh bener-bener di rumah warga yang rumah panggung gitu ya Pak, kayu. Terus ya udah gitu, kita sempat mandi di sungai juga. Jadi Kalau kayak sungainya sungainya banjir,
air Air di di kamar kamar mandinya mandi tuh kita ikut warna keruh. coklat. Oh, ngikutin ya. Oh, jadi salah satu caranya akhirnya Pak Iwan akhirnya mengajak Rahel untuk di project ini karena Rahel posting di sosial media suka trip gitu ya. Aku suka ke NTT gitu. Soalnya kalau Diva kan nggak bisa dibawa ke tempat. Pak Iwan kalau misalkan ngecek Instagram saya juga pernah loh Pak di Baduy Dalam. Tapi kita cari yang ini katanya anggun-anggun. Aduh, saya juga bisa loh Pak yang anggun-anggun ya kan. Kalau boleh kesini aja Pak. Iya. Nah, Rahel, akhirnya kamu menerima tawaran untuk film ini. Apa yang membuat kamu, oke nih, gue ambil gitu? Iya, karena kan sebelumnya project sama Mas Iwan nggak jadi. Iya, memantapkan Aku hati kamu. juga waktu itu pas ditelepon aku cuman kayak iya aja gitu. Maksudnya aku kan nggak tahu udah fix atau enggak. Emang kalau kita tuh talent sering kayak gitu dikabar-kabarin tiba-tiba Ghosting. Iya, ghosting atau tiba-tiba jadi gitu. Jadi aku juga emang udah siap gitu kayak iya aja, dan pas banget pas dikabarin itu aku lagi mission trip juga. Aku mau ke Rote. Jadi aku kayak oh iya, ya udah aku terima dulu, terus aku fokus dulu di sini gitu. Terus abis mission trip aku langsung syuting gitu. Jadi emang menurut aku ini blessing sih ya, emang udah berkat Tuhan. Jadi ya ternyata jadi berarti emang udah berkatnya gitu. Iya. Gitu sih. Berarti Pak Iwan ini, Rahel ini termasuk salah satu orang yang nggak rewel ya waktu lagi syuting ya? Karena Sama udah, sekali nggak rewel. udah keliling-keliling daerah-daerah yang Kayak dalamnya laki deh. Soalnya produksi kayak gini memang harus milih orang yang nggak rewel. Iya, Karena iya, kalau ada satu aja yang rewel, satu produksi Buyar tuh semua ya. buyar gitu. Biasa gitu. Rahel, boleh mungkin disampaikan karakter kamu ini di film Solata ini sebagai apa dan gimana? Sebenarnya aslinya waktu diajak itu aku jadi cewek lokal, jadi gadis Toraja gitu, yang naksir sama Pak Guru yang datang dari Jakarta ini. Tapi lucunya pas kita mau big reading di Toraja, tiba-tiba pemeran pendukung pemeran utamanya tuh cancel, nggak bisa. Oke. Jadi Pak Iwan kayak ajak aku ngobrol, terus kayak kamu bisa nggak ganti peran? hah secepat itu? Iya, kayak kaget kan, udah baca peran yang lain gitu. Akhirnya pas aku lihat ternyata karakternya itu cukup familiar lah, karena kayak cewek Jakarta, terus ya udah kayak punya pacar, terus kerjanya di agency gitu. Jadi kayak oh ini mah bisa lah saya bayangkan gitu. Jadi nggak terlalu yang kayak gimana banget, justru lebih susahnya di ini sih, pendalaman karakter ketika sama lawan mainnya gitu. Oke. Jadi kalau secara karakter kan tadinya gadis Toraja aku sampai kayak nanya, Pak ada referensi nggak Pak Cara ngomongnya. Toraja tuh gimana? Kalau ngomong ada cari-cari gerakan di YouTube, apa. Iya, dicari-cari di YouTube tuh nggak ada. Bener, karena kalau nyari film juga nggak banyak ya. Iya, jadi aku kayak gimana ya orang Toraja ngomong. Pas kesana kok agak-agak kayak orang Batak gitu. Jadi oh bisa lah gue bisa lah gitu. Mirip kayak kita dong. Kayak iya, logat-logatnya ya. Mirip loh. Iya. Kalau tadi sempat dibilang bahwa yang lokasi terus tim para pemeran itu tidak sulit ya untuk beradaptasi dan berperan. Kalau misalkan tadi dua hal itu sudah menjadi dicoret, bukan menjadi hal yang menyulitkan. Kalau selama syuting yang sebenarnya menjadi yang paling susah itu apa? Apakah logistik kah, sinyal kah, atau ternyata yang tadi sempat dibilang ngajarin anak-anak ini berakting, jumlahnya 6 orang. Dia udah kayak, saya mau jawab nih. Kalau yang dialamin semua orang pasti kita satu suara, sinyal. Sinyal kita jadi ini orang hutan seminggu. Karena di film pun itu ada joknya kan. Kita di film tuh ada joknya. Kalau kamu mau nyari sinyal, kamu rajin-rajin ke gereja gitu kan. Jadi cuma ada sinyal kalau di gereja. Gitu ya kan. Cuman sebenarnya ketika kita, ya mungkin karena terutama teman-teman dari Jakarta udah dari awal udah dikasih tahu situasinya kayak apa tuh. Jadi begitu nyampe sana tuh udah nggak shock terapi, udah ya udah healing aja. Terus serunya kita tuh jadi kayak anak SMA yang biasa anak SMA tuh kan malam-malam suka nongkrong gitu kan, nyanyi terus cerita-cerita. Nah karena nggak ada sinyal after shoot, kita kan nggak ada shoot malam ya, scene malam tuh nggak ada. Jadi kita kayak anak SMA yang karena nggak ada sinyal kayak ngobrol nyanyi gitu. Iya jadi Sampai seru. jam 3. Iya sampai jam 3. Oh ini berarti sampai tengah malam ya? Iya. Biasanya kalau udah ngobrol sampai tengah malam udah ngomonginnya politik, agama, bumi itu bulat apa datar. Ya semacam Karena itu. nggak ada handphone kan. Tapi kan komunikasinya lebih deep dapat ya. Betul. Iya. Kalau ngajarin anak-anak ini Pak, ini ketemu memang di lokasi atau sebenarnya di daerah di dekat Toraja itu nemu agensi yang isinya anak-anak yang sudah berpengalaman untuk acting apa gimana? Nah, ini pemikiran orang Jakarta. Wah. Sama Aku Jakarta sentris ya. Aku Jakarta sama nih kita mikirnya. Saya sebagai Kesini juga. Jadi
Jadi Bercanda. aku pun berpikirnya kayak gitu. Jadi waktu itu kita mikir kalau kita buka casting pasti banyak yang datang dong. Udahlah dengan PD-nya kita buka, ceng-ceng, nggak ada yang datang. Kirain jeng-jeng ngantri. Iya. karena belum jadi kebiasaan di sana gitu. Jadi akhirnya casting director kita itu Anca Takdir. Kebetulan dia half store aja. Jadi dia bilang, "Kak, boleh nggak saya turun ke sekolah-sekolah?" Oh, jadi ke sekolah-sekolah di daerah Toraja bener-bener ke sekolah-sekolah, puluhan sekolah itu turun casting satu-satu anak-anaknya, akhirnya ketemu tuh yang bagus-bagus sekitar 100-200-an orang banyak tuh. juga Ya, ya? banyak. Akhirnya kita ada satu tempat tuh di mana kita saring lagi tuh. Oke. Gitu. Dan Cuman akhirnya- prosesnya memang nggak mudah gitu. Dan akhirnya nemu yang berempat. Berenam. Berenam. Benar dan karena mungkin jadi anak-anak ini kan belum pernah acting ya. Jadi kita tuh dapat sesuatu yang benar-benar rasanya kayak raw talent gitu, ya kan? Benar-benar mereka tuh baca skenario dan mungkin mereka pinter kali ya. Jadi mereka jadi Coachingnya nggak lama. Pinter banget. nggak susah saya coachingnya tuh. oke. Saya kan sempat mikir, aduh, ini Ngajarin satu lagi orang dari aja awal. susah. Ini 6 ya Iya, kan? benar. Nah, cuman begitu kita casting tuh sama sekali semua kekhawatiran saya itu hilang gitu. Ada bahkan salah satu pemeran tuh namanya Ince Amira Batrisya yang jadi Fatimah Habibi. Jadi pas kita casting tuh ada adegan dia nangis gitu ya, dia nangis, dia tuh out frame sendiri. Jadi ada nalurinya gitu. Untuk mencari gimana caranya untuk nangis gitu ya, Pak? Dia out frame sendiri gitu. Jadi aku bilang ini memang anak-anak yang karena mereka pinter ya. Jadi saking pinternya tuh karena kita reading sebulan kurang lebih, itu tuh 100-an halaman skenario itu mereka hafal. Wow, gokil. Bahkan ada adegan angkasa lembayung itu berantem dalam 5 halaman, dihafal sama mereka. Wow, padahal bukan perannya mereka ya, Pak? Bukan, Berarti ini dihafal tipe-tipe bener. anak-anak yang kalau ujian tuh nilainya udah pasti 100. Iya, bener. cerdas, tipe Emang orang anak-anaknya cerdas. pinter-pinter. Katanya anak-anak berprestasi ya. Iya, Kak, emang ya? suka ikut lomba-lomba apa gitu-gitu. Oh iya. Ya kita bacain pertanyaan-pertanyaan di sosial media. Ini ada Abi. Kak Rachel, kesulitannya apa selama main di film Sonata ini? Kesulitannya itu pas ada satu scene yang intens banget harus berantem Oh sih. iya. Itu aku kayak kalau berantem in Dan real last life shot kan? lagi, dan Iya, last last shot. shot. Nah. Kalau in real life kan ada emosinya emang kesel. Ini kesel, berantem kesel. berantem fisik, berantem Oh enggak, ini berantem kayak sama pasangan gitu. Oke. Jadi kayak gimana ya? Berarti harus mengingat-ingat waktu gue berantem gimana ya? Gitu. Itu susah sih karena harus dibuat kan. Tapi puji Tuhannya lawan mainnya Kak Randy kan. Kak Randy tuh karena udah senior juga Yeah. dan orangnya juga enak banget. Jadi aku tuh gampang gitu. Sebenarnya nggak gampang sih. Aku lebih mudah karena Kak Randy-nya juga orangnya open gitu. Tapi akhirnya ya Pak, walaupun itu tag lumayan beberapa kali karena beberapa kita kali. udah pagi, udah subuh, Iya, udah terus subuh. itu lasin sudah kayak ngantuk-ngantuk. Tapi akhirnya kebantu karena ngantuknya, karena kayak aduh Jadi udah nih makin udah emosi scene ya? terakhir gitu. Oke deh emosinya Pengen cepet kelar ya. keluarin semua gitu. Itu sih paling susah. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, ini dari YouTube sama TikTok. Bagaimana kesannya Kak Rachel selama di Olon waktu itu? Aku seneng banget sih, bener tadi kata Pak Iwan, kita kesana naik truk ya Pak? Naik truk, jadi satu cast, terus semua kru di satu truk yang sama gitu. Terus, tapi Jadi kalau semuanya bareng satu truk yang sama, salah ngendarain dikit, iya, film batal. Film batal. puji Tuhan ya selalu. Iya. Untungnya pakai warlock. Untungnya pakai laptop, jadi udah nggak tahu. Merem pun nyampe ya, Pak. Belum nyampe. Aku sih enjoy banget ya, dari itu kan kita dari Makale ya Pak? Iya, dari Makale. ke Itu Toraja. daerah Makale. Iya, dari Torajanya tuh kayak pindah tempat gitu, ke pegunungan kan. Iya. Terus aku kayak dari perjalanan selama, mungkin karena aku emang anak alam juga. Yang suka banget Iya, road trip suka ya. road trip, suka yang kayak berbau alam, jadi aku seneng sih. Terus makin susah aku makin, seru banget. Wow, ada ya yang seperti itu ya ternyata Okezoners ya. Kalau Esra gimana, Esra? Kalau misalkan menemukan lokasi syuting seperti itu? Teriak di luar sih gue. Saya nggak cocok kayaknya Pak. Boleh nggak yang scene-scene di rumah aja? Oh, iya. Gitu, seru-seru. Nah Pak, oke. Kita udah dengar tadi sharing dari Rahel. Pak, ini yang cukup menarik adalah ini kan mengambil pendidikan ya. Iya, betul.
dengan menghadirkan Rachel juga sebagai representatif dari generasi muda. Apa yang pengen Bapak sampaikan melalui film ini? Harapannya kalau ketika ditonton orang, ini loh yang harus kalian dapatkan gitu. Sebenarnya sih waktu kita syuting film ini tuh saya nggak expect bahwa isu pendidikan itu kayak sekarang. Sekarang kan isu pendidikan gila ya, bener-bener naik banget gitu. Waktu Presiden Prabowo dilantik kan memang kita tahu ya ada dua concern beliau kan, isu kesehatan sama isu pendidikan gitu. Dan isu pendidikan ini sekarang memang jadi sorotan banyak orang ya gitu. Dan kita memang mendedikasikan film ini tuh untuk guru. Jadi kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas guru. Buat kita kan guru ini salah satu orang paling berjasa dalam hidup kita tuh, tapi yang paling sering tidak kita apresiasi sebagaimana seharusnya gitu, ya kan? Jadi menurut kami mungkin film ini bisa ditonton oleh masyarakat, oleh guru gitu ya. Syukur-syukur dengan presiden-presiden ya yang masih hidup kan, karena ini juga penghormatan buat beliau-beliau kan gitu. Bahwa sudah saatnya juga memang teman-teman adik-adik masyarakat di pedalaman itu tidak lagi dianaktirikan ya, tidak lagi dipinggirkan gitu ya. Dan terutama memang anggaran pendidikan ini memang harusnya sih diperbanyak lagi, lebih ditambah lagi gitu ya, dan jangan dimakan sama MBG ya. Iya, lagi di ini. Tapi kan MBG memang dimakan, Pak. Baik. Gak apa-apa dong, Pak nyampain Pak ini kan kalau di kisahnya ini Pak gurunya ini sebenarnya bukan guru asli, tapi guru yang didatangkan. Bahkan kalau nonton dari trailernya, anak-anaknya sampai bilang nggak ada loh yang lebih dari 1 bulan di sini. Iya benar. Nah, kisah yang diangkat ini kan anak-anak ini ngebuat si gurunya ini menjadi nyaman, tapi di tengah-tengah itu ternyata ada kendala bahwa sekolahnya harus dirobohkan. Itu memang terjadi di daerah-daerah kah, Pak? Memang sebenarnya kisah ini sebenarnya ada dan akhirnya terinspirasi dari film ini. Oke, jadi sebelum kita nulis itu viral tuh di media nasional, sebenarnya di Toraja tuh ada kisah tentang sekolah mirip kandang babi. Iya kan? Nah, jadi kita lihat itu sekolahnya hancur banget. Kita sih lumayan bagus ya gitu kan, karena sekolah beneran. Cuman waktu itu kita lihat memang kondisinya kayak gitu. Guru tuh nggak banyak yang bertahan di sana karena ya fasilitas ya gitu. Terus baru 1-2 bulan kemarin tuh ada viral juga di media nasional. Ada guru Toraja tuh sampai punya utang 10 juta buat bayar ojek. Karena ke sekolah ke sekolah itu karena susah. Ya kan, hal-hal gitu kan ya miris kita miris kan, dan kita yang di pusat ini kan mungkin tidak pernah merasakan itu gitu. Cuman saya sih senangnya karena memang akhirnya viral ya, maksudnya kita jadi lebih bisa memperhatikan lagi hal-hal kayak gini gitu. Ini kayaknya menjadi pengingat ya, Tom, kan melalui film salah satu medium untuk pemerintah biar dia lihat guru-guru Indonesia itu seperti apa kehidupannya. Jangan cuma anggaran DPR doang yang naikin. Bener. Anggaran boleh nggak tunjangannya untuk guru ya? Iya, guru gitu yang mencerdaskan bangsa kita, mereka yang goyang-goyang di sana yang naik, aduh, gitu. Baik. Rahel, balik lagi ke kamu nih. Oke. Setelah kamu di film ini struggle-strugglenya tadi selain kamu dengan cuaca dan kondisi, kalau dari secara skrip kamu gimana? Secara skrip sih aku menikmati ya, karena cerita itu bagus menurut aku. Jadi pesannya ada, terus konfliknya juga jelas gitu, terus rasa tertampar nggak? Iya. agak ya, saya curhat ya. Kayak waktu itu kok bisa pas gini ya Pak skripnya ya Pak, ini kayaknya oke deh Pak nih gitu. Jadi entah kenapa semua cast yang datang itu kita cerita tentang skenario film ini, dan kita ngerasa aneh ya, ini tuh kayak terapi buat kita karena kita kayak ngalamin apa yang ada di film ini gitu. Baik Kak Randy, ada Kak Harsha juga, aku pun juga begitu gitu. Jadi kayak pas baca skripnya, jadi kita mungkin tenggelam di dalam skrip sembari kayak oh gini ya ternyata hidup gitu. Kayak orang-orang kayak hidup kayak di film-film ya, atau film yang kayak gitu. Atau film yang kayak kehidupan ya gitu ya. Antara dua itulah pokoknya. Jadi menikmati sih. Baik, saya mendapatkan aba-aba untuk membaca lagi komentar-komentar dan banyak yang nanya ya. Banyak yang nanya. Ini pertanyaan pertama, sebelum main film ini Kak Rahel udah pernah belum sih ke Toraja? Aku belum pernah. Jadi aku tuh seneng banget
Karena aku kan memang tadi ya suka alam, kebanyakan aku tuh ke daerah timur. Aku tuh kayak Ternate udah pernah, Rote, NTT, Pulau Semau, itu timur semua gitu. Maluku, tapi tuh yang kayak Sulawesi gitu-gitu tuh aku jarang. Jadi pas Pak Iwan ajak terus kayak ngasih tahu ini kondisinya gini ya, nanti kita kesini. Terus aku kayak penasaran sebagus apa gitu. Ternyata bagus banget gitu. Itu kayak di Eropa ya Pak? Iya. Itu kayak di Eropa, tapi Kan versi sempat lokal. viral kan di media tuh dibilang sekolah tercantik di Indonesia mirip pegunungan Swiss. Itu kita Itu, sini di kita Olon syuting itu. di Iya, situ. di Olon iya, itu. iya, Ah, iya. itu di Olon. SD-nya. Belum pernah ke Toraja jadi kayak Dan ternyata bagus banget. Kalau misalnya mungkin kita biasa lihat Sumba ya. Iya. Nah, itu mirip-mirip kayak Sumba. Iya. Terus banyak kuda liar tuh Iya. kayak ya ampun seru banget deh. Kalau banyak kuda liar berarti syutingnya gimana? Lagi syuting tiba-tiba ada ada kuda. kuda. lewat. Ada kuda lari. ya, ada kuda. Pernah kita syuting yang tiba-tiba kuda keluar. Iya, kuda Terus keluar. ada burung yang Ada burung. melintas. Oh, itu dibiarin aja, Pak. Ya iyalah. Iya, masa bikin adegan jadi mahal Oh iya, kan. iya benar. Indonesia ternyata sangat kaya ya. Iya. Kita kebanyakan di Jakarta. Di Jakarta ya. Kerja ya. Sekali-sekali Pak, tolong ajak kita Pak. kita ngelus-ngelus paha seperti biasa ya. Iya, Ngelus-ngelus Pak, paha. saya juga ingin sungkem Pak. Kita bacain lagi. Oke, kita bacain adain lagi. Ngomong-ngomong kan dulu anggota JKT48, sekarang terjun ke layar lebar. Apa udah serius di industri film atau ada rencana kedepannya mau jadi apa lagi, Rahel? Jujur ini kan film pertama aku ya setelah keluar dari JKT. Dulu sebelum aku graduate tuh aku ada main film layar lebar juga, tapi itu film horor tapi lagi Covid juga. Sejujurnya pertama kali kenal dunia film tuh aku kira kayak acting aja gitu. Ternyata menarik banget karena sangat kompleks ya. Jadi mempelajari karakter tuh misalnya dulu aku dapat peran tuh jadi anak bipolar. Aku tuh sampai mempelajari bipolar tuh kayak gimana ya, baca jurnal juga, orang bipolar tuh behaviornya kayak gini. Nah jadi menurut aku kenapa orang-orang yang ada di dunia perfilman menurut aku menarik dan aku maksudnya interesting banget ya. Aku jadi suka karena mempelajari banyak hal gitu. Dan kalau ditanya terjun, semoga dari film Solata ini ya terbuka opportunity lain. Amin. Saya siap follow gitu. Langsung gitu. Saya juga siap loh. Saya juga siap loh. Ya karena Tanya Pak Iwan, saya juga siap. Siap kan, Pak Pak? Iwan jadi aktor. Iya siapa tahu ya, karena seru banget sih menurut aku. Jadi ternyata jadi aktor tuh nggak kayak cuma acting doang, Iya. bener-bener mempelajari karakter ini gimana, karakter itu Psikologinya, gimana, ya iya. psikologinya gimana, gitu. Jadi aku tertarik sih. Kalau misalnya ditanya ke depannya ada tawaran lagi, pasti aku mau gitu. Oke, Nah, ini juga ada silakan, pertanyaan dari netizen nih Pak Iwan. Pak Iwan ada rencana mau ke Toraja lagi dari Sendio. Ini apakah ini mengajak Komko atau mau ngajak bikin film lagi, mengunjungi daerah-daerah tertentu di Toraja? Iya, karena abis ini kan memang kita ada gala premier kan. Cuman memang di Toraja tuh sayangnya nggak ada bioskop. Jadi kita gala premiernya tuh ada satu kota namanya Palopo, itu 2 jam dari situ gitu. Jadi kemungkinan memang kita akan kembali ke Toraja juga. Saya sih salah satu yang saya pengen banget itu saya pengen putar film ini buat warga Olon. Oh iya, Iya. Pak. Karena mereka saksi Ya, syuting karena kita mereka kan. mereka banyak sekali membantu kita juga pas kita syuting segala macem kan di sana gitu. Mereka Cuman harus lucunya tuh jumlah kru kita tuh lebih banyak dari jumlah penduduk waktu itu ya. Jadi kita bisa menduduki Olon sebenarnya waktu itu. Warga lokal Olon tuh jumlahnya nggak banyak Pak. Nggak banyak. Jadi makanya nyebar kan soalnya kan gunung. jadi pendidikan di sana sebenarnya sesusah itu ya karena warganya nggak banyak, makanya Nggak banyak, tenaga betul. pendidiknya juga mungkin agak susah ya. Nah, Rahel tuh sempat lihat Bahkan gurunya sambil gendong anak ngajarnya. Anaknya Bayinya digendong sambil ditaruh di kayak- meja. Iya, terus nanti ditaruh meja, nanti dia nulis. Habis itu kadang gendong sambil nulis di kapur, papan tulis. Iya. Jadi kayak se-effort itu guru Iya. di pedalamannya. Iya, benar. Menarik. Jadi kalau mau ngomongin soal pengabdian ya udahlah, nggak usah lihat mereka aja. Yes. Ini dari cerita dari Pak Iwan, terus Rahel, kayaknya jadi penasaran kan nih. Ini pengen- kalau kita mau menyaksikan ini gimana caranya Pak dan kapan? Iya. Silakan. Oh iya, kalau filmnya sendiri itu akan diputar di bioskop tanggal 6 November di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan banyak kota-kota yang kebagian ya kan, karena kita lihat juga sekarang ternyata mungkin karena isunya lagi naik, jadi atensi ke film kita itu juga cukup tinggi gitu. Iya, iya. Mungkin Pak ini kan isu pendidikan, nanti Bapak ke depannya akan ada lagi Kak isu apa yang mau diambil atau fokus di isu pendidikan aja? Habis ini rencananya mudah-mudahan jalan sama Rahel lagi. Rencananya saya
akan bahas isu kesehatan mental. Jadi kita mau bikin mental health. Mau bikin film judulnya Klub Bunuh Diri. Film drama ya, bukan horor. Klub Bunuh Diri. Drama tapi ya, bukan horor ya, bukan horor gitu. Yang menarik. Namanya aja udah menarik ya. Iya, benar. Oke. Kita tunggu karya selanjutnya dari Pak Iwan dan juga Rahel yang sudah dari sekarang sudah diajak untuk ikut ya. Anyway, Occasioners, obrolan bersama Pak Iwan dan juga Rahel menutup Morning Zone hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat, Morning Zone dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Tommy pamit. Dan saya Sabra Britala pamit. Saya Rahel Tasya pamit. Saya Iwan Persada pamit. Ketemu lagi, selamat pagi, sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.